Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya sehat dan tetap sukacita ya. Sudah siap untuk ibadah hari ini? Kakak mau absen dulu ya. Dari Kostrad sudah hadir semua belum? Sudah pada mandi? Sudah pakai baju yang rapi? Oke, ada Marcel di sana? Dio, Ines, ada juga? Sudah hadir? Evan, siapa lagi? Hiskia, Kiel, ya, Auren, Melanie. Wah, semua sudah siap? Teman-teman yang lain juga sudah siap? Yang dari prakecil? Ada Joyce. Waduh, kakak kangen sama Joyce. Kapan kita ketemu lagi ya? Untuk yang kelas kecil dan kelas tangguh, semuanya juga sudah siap ya? Oke, bersama-sama kita akan beribadah pada pagi ini. Tetap sukacita ya adik-adik, meskipun kita terpaksa beribadah dengan tetap jaga jarak. Oke, sudah siap semua? Yuk kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, benar adik-adik, hari ini adalah harinya Tuhan. Artinya hari ini kita mengkhususkan diri untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita beristirahat dari semua kegiatan kita dan kita memberi hati kita untuk bersama-sama memuji Dia. Oke, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini Tuhan izinkan kami beribadah bersama-sama meskipun harus kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami juga memohonkan pengampunan-Mu bagi kami semua agar kami dilayakkan menghadap hadirat Tuhan hari ini. Kami juga akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang menuturkan dan yang mendengarkan, agar firman-Mu boleh bekerja dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh berbuah karenanya. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Rut 1 ayat 1 sampai 14. Ayo kakak tanya dulu, kitab Rut itu ada di perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya benar, Rut ada di perjanjian lama. Adik-adik sudah buka Alkitabnya? Dari Rut 1, Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kak Bernard akan bacakan ya. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab.
Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat pelindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Nah, demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Terpujilah Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Rut dan Naomi. Dulu, Ibu Naomi tinggal di Bethlehem Efrata bersama dengan suaminya, yaitu Bapak Elimelek, dan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Tetapi pada suatu hari terjadilah kekeringan di daerah mereka tinggal. Sampai-sampai terjadi kelaparan. Maka Ibu Naomi bersama dengan Bapak Elimelek dan kedua anaknya memutuskan untuk pindah ke daerah Moab yang lebih subur, dengan harapan agar mereka bisa bertahan hidup. Meskipun pada masa itu orang Israel sebenarnya menganggap Moab bukanlah tempat yang patut untuk didatangi. Kemudian terjadi juga peristiwa setelah mereka tinggal di Moab, Bapak Elimelek meninggal dunia. Sehingga Ibu Naomi hanya tinggal bersama dengan kedua putranya Mahlon dan Kilion. Dan setelah keduanya dewasa, mereka menikah, yang pertama dengan Orpa dan yang kedua dengan Rut. Tetapi setelah mereka hidup sekitar 10 tahun di Moab, Mahlon dan Kilion meninggal dunia. Sehingga sekarang hanya tinggal Ibu Naomi bersama dengan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Tentu Ibu Naomi sangat sedih ya adik-adik, tinggal di daerah asing, kemudian kehilangan suami dan anak-anak. Sehingga akhirnya Ibu Naomi memutuskan untuk kembali ke daerah asalnya, yaitu di mana? Bethlehem. Ibu Naomi menyuruh kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut, untuk kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Kenapa? Karena kedua menantunya masih muda. Ibu Naomi ingin agar kedua menantunya itu yang telah meninggal oleh suami mereka masing-masing untuk menikah kembali dan hidup berbahagia. Tetapi tahukah adik-adik, ternyata Orpa dan Rut tidak mau meninggalkan ibu mertua mereka. Dan setelah didesak, akhirnya Orpa bersedia.
untuk kembali ke keluarganya. Tetapi bagaimana dengan Ruth? Ternyata Ruth tetap tidak mau meninggalkan Ibu Naomi. Ruth tetap berkeras untuk terus mengikut Ibu Naomi ke Bethlehem. Bahkan Ruth mengatakan bahwa bangsa Ibu Naomi adalah bangsanya juga, bahwa Tuhan yang disembah oleh Ibu Naomi, yaitu Tuhan kita, adalah Tuhan Ruth juga. Benar-benar dia percaya kepada Tuhan. Kepercayaan yang besar dari Ruth kepada Allah Israel yang baru dikenalnya melalui Ibu Naomi menjadikan Ruth orang yang berpengharapan. Ruth tidak melihat Ibu Naomi sebagai beban, seperti tadi yang dibilang oleh Ibu Naomi bahwa supaya dia menikah lagi, supaya dia berbahagia, supaya Ibu Naomi tidak menjadi beban bagi hidupnya. Tetapi Ruth yang sudah mengenal Tuhan yang hidup menganggap Ibu Naomi bukanlah suatu beban baginya, bahwa ibu mertuanya bukanlah suatu simbol keputusasaan dan hilangnya pengharapan. Tetapi Ruth percaya bahwa Tuhan yang dia sembah akan memelihara dia. Karena itu dia percaya bahwa dia akan mengikuti Ibu Naomi ke tempat yang asing bagi Ruth sendiri dan menganggap mereka sebagai bangsanya. Nah, adik-adik, dari cerita selanjutnya, adik-adik akan lihat di dalam Alkitab diceritakan bahwa melalui Ruth Tuhan memberkati Ibu Naomi dan mencukupkan segala kebutuhannya. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Ruth, seorang yang baru mengenal Tuhan tetapi sanggup melakukan hal-hal yang baik, di mana dia mau merawat ibu mertuanya dengan baik. Apakah adik-adik juga mau melakukan hal yang sama? Ya, siapa di sini yang mau setia merawat mama dan papa sampai mereka tua nanti, seperti yang sudah dilakukan Ruth? Dan kalau Ruth yang baru mengenal Tuhan mau sungguh-sungguh mengenal Dia, kakak juga tanya, apakah adik-adik juga mau melakukan hal yang sama? Pasti semua mau ya, dan pasti semua bisa. Bagaimana caranya? Dengan terus berdoa, tekun berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, adik-adik, kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Adik-adik belajar untuk melakukan ya. Oke, sekarang kita akan berdoa bagi kita semua agar Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi kita dan menolong kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Ajar setiap kami ya Bapa, untuk kami mau senantiasa belajar tentang Engkau Tuhan, mengenal Engkau secara pribadi Tuhan, dan kami boleh berbuah di dalam pengenalan kami akan Engkau. Bapa, kembali kami juga mau menyerahkan setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mohonkan agar Tuhan memberikan kesehatan bagi kami semua Tuhan, agar kami boleh tetap beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan orang tua kami masing-masing, papa mama kami, agar mereka boleh tetap bekerja dengan baik. Tuhan juga berikan kesehatan dan kekuatan, agar mereka boleh senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami mohonkan Tuhan berikan kesehatan bagi kami seluruhnya. Tuhan juga memulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati Bapak Presiden sampai aparat pemerintahan yang paling bawah, agar mereka boleh bersehati di dalam melaksanakan setiap tugas mereka, dan Tuhan berikan hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kita berjumpa lagi minggu depan. Adik-adik ingat ya, tidak boleh lupa berdoa dan rajin baca Alkitabnya. Sampai jumpa.